Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Siti Swaibatun, CGP Angkatan 9, SMKN 1 Sumberasih, Probolinggo. Kali ini saya akan berbagi tentang koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Kesimpulan materi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Sekolah sebagai ekosistem yang terdiri dari biotik, yaitu murid, kepala sekolah, teman sejawat, staf, pengawas, wali murid, masyarakat sekitar, dinas terkait, dan pemerintah daerah, serta abiotik, sarana prasarana, keuangan, dan lingkungan alam. Dalam ekosistem ini, terdapat sumber daya yang dapat digunakan untuk kepentingan para murid. Guru seyogyanya menerapkan asset-based approach atau pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam pengelolaan sumber daya dengan memanfaatkan 7 modal yang dimiliki baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Di antaranya yaitu yang pertama, model manusia, yang kedua, model sosial, ketiga, model politik, keempat, model agama dan budaya, yang kelima, model fisik, keenam, model lingkungan alam, dan yang ketujuh, modal finansial. Implementasi materi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Bentuk implementasinya, baik di kelas, sekolah, atau masyarakat sekitar, adalah guru sebagai pemimpin pembelajaran harus jeli melihat potensi-potensi atau aset atau modal yang dimiliki baik di kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah dalam pemanfaatannya untuk pendidikan yang berpihak pada murid, guna mencapai visi dan misi sekolah. Hubungan pengelolaan aset dengan pembelajaran berkualitas. Setiap sekolah tentu memiliki kekurangan dan kelebihan. Sebagai pendidik, kita harus lebih fokus kepada kelebihan, kekuatan, atau aset yang dimiliki untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran agar lebih berkualitas. Contohnya, apabila sekolah kita tidak memiliki lapangan basket, sedangkan murid di sekolah tersebut banyak yang berminat di bidang basket. Kita bisa kerjasama dengan sekolah-sekolah terdekat yang memiliki lapangan basket guna memfasilitasi murid agar mendapatkan proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Hubungan materi pengelolaan sumber daya dengan modul sebelumnya. Modul 1.1 Filosofi KHD. Dalam filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan haruslah berpihak pada murid. Hal ini merupakan fokus utama dalam mengembangkan pendidikan di sekolah. Untuk mencapai hal itu, perlu adanya pengelolaan sumber daya yang baik, dengan memanfaatkan kekuatan atau aset yang dimiliki agar proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Hubungan materi pengelolaan sumber daya dengan modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Guru yang memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran dan memiliki nilai yang inovatif serta berpihak pada murid haruslah kreatif dan peka dalam melihat potensi atau aset atau kekuatan yang dimiliki untuk dapat dimanfaatkan demi mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Hubungan materi pengelolaan sumber daya dengan modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Guru penggerak juga harus mampu dalam mengelola sumber daya yang dimiliki baik di kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah, guna mewujudkan visi guru penggerak pada khususnya dan visi sekolah pada umumnya. Hubungan materi pengelolaan sumber daya dengan modul 1.4 Budaya Positif. Dalam penerapan budaya positif di sekolah,
juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki agar tercipta murid yang mempunyai karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Hubungan materi pengelolaan sumber daya dengan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi bermaksud untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Dalam hal ini, bisa dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada agar proses pembelajaran lebih berkualitas. Hubungan materi pengelolaan sumber daya dengan modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional bertujuan untuk membentuk karakter dan menebalkan laku murid. Dalam proses pembelajaran sosial emosional tersebut, dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki agar lebih efektif dan efisien. Hubungan materi pengelolaan sumber daya dengan modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Dalam proses supervisi akademik, diharapkan supervisor dapat menggunakan teknik coaching guna menggali potensi-potensi atau sumber daya yang dimiliki guru agar tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai secara maksimal. Hubungan materi pengelolaan sumber daya dengan modul sebelumnya, yaitu modul 3.1 pengambilan keputusan. Seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan haruslah memperhatikan 3 dasar, yaitu nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin juga dapat mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki agar proses terwujudnya visi sekolah dapat dilakukan dengan maksimal. Perubahan pemikiran. Sebelum mempelajari modul 3.2 tentang pengelolaan sumber daya, ketika saya melakukan proses pembelajaran, saya cenderung menggunakan pendekatan berbasis kekurangan atau deficit-based approach, sehingga saya kesulitan untuk melangkah maju dan cenderung bersikap pesimis. Namun, setelah mempelajari modul 3.2 tentang pengelolaan sumber daya, pikiran saya lebih terbuka dan berusaha melihat kekuatan atau potensi yang dimiliki untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran agar lebih berkualitas dan berpihak pada murid. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.